आपको उड़ना पसंद नहीं है? एक भी नहीं। फक। मैं उनकी तरह तो नहीं। Setelah sebelumnya Olive terjebak sendiri di hutan itu, kini Olive terbangun dari tidurnya dan segera menyiapkan semua perlengkapan yang akan dia butuhkan untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kini Olive berada di atas bukit sambil melihat jalur yang akan dia lalui nantinya. Sam juga kembali muncul dan berkata kalau perjalanan yang dia tempuh akan memakan waktu selama 4 hari hingga dirinya dapat sampai ke sana. Sam juga mengingatkan kepada Olive untuk lebih berhati-hati agar dia tidak tersesat. Tapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak akan tersesat saat melakukan perjalanannya. Di tengah perjalanan Olive merasa sangat senang ketika dirinya melihat sebuah jejak seseorang di sana. Dia pun langsung berteriak, berharap kalau akan ada orang yang menemukannya di sana. Dia juga mulai mengikuti kemana jejak kaki itu melangkah. Tapi sialnya semua itu adalah jejak kaki miliknya, yang menandakan kalau dia telah berputar-putar di sana. Halo? Halo? Setelah itu Sam kembali hadir dan mengingatkan kepada Olive kalau dia kini sedang tersesat. Tapi Olive sama sekali tidak mempedulikan peringatan Sam itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Olive juga kembali melihat dari atas bukit dan nyatanya dia telah berada di jalur yang tepat. Di sana Olive kembali mengingat masa lalunya yang sedang menjelaskan mengenai cara menggunakan sebuah kompas. Karena itulah Olive memiliki sebuah ide untuk membuat kompas tersebut. Sialnya Olive kembali gagal melakukannya karena dia telah menggunakan jarum itu terlebih dahulu pada sebuah magnet. Dia pun segera mencari magnet itu, akan tetapi dia sama sekali tidak menemukannya. Dan tiba-tiba saja dia teringat kalau jam tangan milik Sam memiliki sebuah magnet di dalamnya. Tanpa berpikir lama dia pun segera menggosok jam pada magnet tersebut. Pada akhirnya Olive mampu membuat kompas tersebut, sehingga dia dapat kembali melanjutkan perjalanannya. Dia juga tidak lupa untuk membuat sebuah tanda sebelum dia pergi, agar bila ada seseorang yang datang ke sana, akan mengetahui kalau Olive sempat berada di sana. Saat ini Olive semakin percaya diri dengan perjalanannya, setelah dia berhasil membuat kompas itu. Tapi dia harus tetap waspada, karena saat ini Olive sedang mengandung seorang bayi. Dia juga selalu meninggalkan sebuah tanda di perjalanannya, agar membuatnya lebih mudah ditemukan nantinya. Olive juga membuat sebuah rekaman pada ponselnya, yang menjelaskan kalau dia sangat membutuhkan pertolongan. Setelah membuat pesan itu, Olive meletakkan ponselnya pada sebuah pohon, dan kembali melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi Olive kembali panik setelah dirinya melihat uang yang sebelumnya dia buang sebagai tanda. Semua itu terjadi karena ternyata kompas yang dia gunakan sama sekali tidak berfungsi. Sam juga kembali hadir dan menjelaskan kalau kompas itu tidak dapat berfungsi dikarenakan magnet yang telah dia gunakan sangat lemah. Hal itu pun membuat Olive berencana untuk kembali ke danau agar dia bisa mengambil jam yang sebelumnya telah dia tinggalkan. Sam yang hadir di sana meminta kepada Olive untuk tidak kembali mengambil jam itu, karena dia tidak yakin kalau Olive bisa kembali ke danau itu. Sam juga mengatakan kalau semua itu hanyalah membuang waktu saja. Karena itulah Sam berkata agar Olive kembali melanjutkan perjalanan tanpa harus menggunakan sebuah kompas. Pada saat itu Olive meminta Sam untuk segera berhenti bicara, karena Olive mendengar sesuatu di sana. Tapi Sam tetap saja berbicara dan membuat Olive sangat marah kepadanya.
Ternyata suara tersebut berasal dari seekor rakun. अपनी घड़ी लेने वापस जा रही हूँ मैं। वो तो बस जिंदा रहना चाहता था। से तंग आ चुकी हूँ। अच्छी Setelah itu, Olive kembali teringat dengan masa lalunya yang sangat indah ketika dia sedang berada bersama ibu dan juga kekasihnya. Tapi tiba-tiba saja sebuah pesawat melintas di sana. Hal itu pun membuat Olive segera berlari sambil memberikan sebuah tanda kepada pesawat itu. Tapi sialnya Olive malah terjatuh pada sebuah lubang ketika dia berusaha untuk memberikan tanda ke pesawat itu. Karena kejadian itu Olive harus terjebak di sana. Kaki Olive juga terlihat terhimpit pada sebuah batu. Setelah itu dia bermimpi mengejar seseorang. रुको! कौन? Dan dia pun segera tersadar sambil merasakan kalau kakinya telah terluka. Dia juga tidak memiliki persediaan minum yang banyak, sehingga membuatnya berhalusinasi melihat ibunya di sana. Dia juga meminta kepada ibunya untuk mengeluarkannya dari sana. Tapi bukannya menolong, ibu Olive itu malah meyakinkan kepada Olive kalau dia akan terjebak selamanya di sana. कितनी भी कोशिश कर लो देखो अब मैं आ गई हूँ। Setelah itu Olive kembali bermimpi saat dirinya berada di rumah. Dia pun segera mencari minuman dan makanan karena dia merasa sangat lapar. Hey, Kemudian dia juga bermimpi bertemu dengan kekasihnya. Dan dia pun kembali terbangun setelah kembali memimpikan ibunya yang sedang melukis sesuatu. Semua kejadian itu membuat Olive menjadi depresi. Ditambah lagi dia harus terjebak di sana setelah dia tidak mampu melepaskan batu yang menghimpit kakinya. Olive yang berada di sana cukup lama kembali melihat ibunya, yang mengatakan kalau semua yang telah terjadi adalah salah Olive sendiri. Maka dari itu dia meminta kepada Olive untuk segera mengakhiri hidupnya dengan memakan sebuah obat yang dia bawa. Akan tetapi Olive tidak menyerah begitu saja dan kembali berupaya keluar dari sana dengan melepaskan batu yang menjebaknya. Pada akhirnya Olive berhasil melepaskan batu itu dari kakinya. Dia juga meminta kepada ibunya untuk segera pergi menjauh darinya. Tapi ibu Olive malah meminta Olive tidak pergi meninggalkannya, sebab dia sangat ingin kalau Olive berada di sampingnya. Akan tetapi Olive malah mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan ibunya, yang sebelumnya membuang Olive begitu saja. जरूरत तब थी, अब थोड़ी है। बस करो। नहीं मानती मैं, तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट है जो कुछ लोग सुबह खाते। Setelah itu Olive akhirnya melihat sebuah jalan keluar di sana. Tanpa berpikir panjang dia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan juga bayangan ibunya di sana. Tapi ternyata jalan keluar itu membawanya pada sebuah tebing yang cukup tinggi. Karena itulah dia menjadi ragu untuk melalui jalan itu. Tapi tiba-tiba saja batu yang dia pijak longsor dan membuatnya harus terjatuh kembali. Kejadian itu membuat Olive mengalami patah tulang di kakinya, sehingga membuatnya semakin tidak yakin untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi Olive kembali bangkit setelah dia teringat dengan ayahnya yang meminta untuk menjadi seseorang yang pantang menyerah. Dia pun langsung berusaha berdiri, menggunakan sebuah batang kayu yang ada di sana. Semua itu dia lakukan untuk membuat ayahnya bangga bila melihatnya di akhirat. Setelah itu Olive kembali melanjutkan perjalanan. Di saat itu dia kembali mengingat ibunya yang menelantarkan dirinya sejak kecil. Tapi semua itu berbeda dengan ayahnya yang selalu membuatnya senang dan juga semangat untuk melanjutkan kehidupan. Di keesokan harinya Olive kembali melanjutkan perjalanan. Saat itu Olive kembali berhalusinasi kalau kekasihnya berada di sana. Dia juga memberikan semangat kepada Olive
untuk tetap bertahan sampai ada seseorang yang menyelamatkannya. Karena kini Olive sedang mengandung anak बन Danny. सकती हो। Kini Olive hanya bisa terus melanjutkan perjalanan dengan banyak sekali berhalusinasi di sana. आप रक्त हो ताकि आप खुद से मिलें। कल्पना करो। बताया क्यों नहीं मुझे? Hingga pada suatu hari Olive akhirnya sampai di sebuah sungai. Hal itu membuat Olive sangat senang karena dia berpikir kalau akan ada sebuah kota di seberang sungai itu. Tapi dia akan sangat kesulitan untuk melewatinya karena kakinya telah terluka dan juga aliran sungai itu yang sangat deras. Dan akhirnya di saat Olive telah putus asa, ayah Olive hadir di sana. Dia berkata kepada Olive untuk terus berjuang dalam keadaan apapun. Karena dengan berusaha akan membuatnya mampu melewati semua masalah yang dia alami. Semua itu membuat Olive kembali bersemangat untuk melintasi sungai itu. Dia juga memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah pelampung menggunakan batang kayu yang ada di sekitar sana. Nyatanya Olive menggunakan pelampung yang dia buat untuk mengikuti arus sungai itu. Karena saat itu dia telah pasrah dengan keadaan yang dia hadapi, tanpa mempedulikan lagi keselamatan pada dirinya sendiri. Sambil berhalusinasi kembali, ketika dia telah melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi pada akhirnya Olive ditemukan oleh dua orang pria di sungai itu, yang dengan sigap memberikan pertolongan kepadanya. Hingga season 1 ini akhirnya tamat. Jangan suka nebeng sob, apalagi sama orang yang gak kita kenal. Nah, itulah cerita film Keep Breathing season 1. Tunggu season 2-nya rilis ya. Semoga kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari channel Misbar. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.